Matahari sudah tampak, tanda bahwa lelap telah habis. Aktivitas sehari-hari sudah menanti, tirai pembatas perlu disingkap. Selamat pagi dunia, semoga segala berkah selalu menyertai. Izinkan aku membagi kisah di mana rindu tetap menyulam kebahagiaan. Hei, apakah kalian tahu bahwa rumah bukanlah tempat yang nyaman tanpa mereka? Bahkan ruang ramai terasa senyap jika mereka tak hadir. Yang kusebut dengan mereka adalah keluarga. Ya, pulang yang paling tenang. Menjalani hidup mandiri sebab harap ayah dan ibu agar aku tak mati tenggelam dengan dunia. Melahirkan jarak yang kini sedang kulalui. Senin bersapa kembali dengan Senin. Merangkai kegiatan rutin yang harus kujalani, yaitu bersiap menuju pasar, membeli beberapa bahan pangan, tentu saja agar tenaga tidak habis diterjang lelah, dan memasak menjadi temanku saat hidangan ibu sudah tak dapat kujumpai. Tak jarang rindu mengajakku makan bersama, walau sebatas layar. Sisanya, aku menikmati waktu makan dengan sendirian. Cerita tidak selalu terurai rindu yang sama. Keluarga selalu memiliki cerita unik tanpa perlu dihakimi. Di tengah rerumputan sekalipun, tawa tersaji secara utuh. Mereka bahagia sekalipun lekat dengan sederhana. Bahkan, dalam ruang terbatas pun hangat terasa menenangkan. Membagi kisah sepanjang perjalanan adalah berkah yang bersanding dengan syukur. Jarak yang diurai telah sampai pada pamit. Mencium tangannya memberi tanda bahwa langkah kaki kini sudah berbeda arah. Ayah, ibu, aku pamit ya. Kisah yang terbagi ini sampai pada akhir bahwa keadaan apapun yang menanti, meski perlu jarak yang menuai rindu, meski melahirkan tanggung jawab baru atas peran yang asing, keluarga tetap tempat pulang yang menenangkan, menjadi pilihan pertama dan utama. Bismika. Dari kata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fira. Saya Nuraini. Saya Mutia. Nama saya Arifah. Saya sama-sama. Saya Nafia. Saya Viva. Saya Mariam. Keluarga utuh tinggal bareng orang tua. Ada saya, ibu saya, ayah saya, dan adik saya. Di mana ibu dan bapak saya ada di rumah. Tapi kami anak-anaknya tersebar di berbagai kota. Cuman papa sekarang dipindah tugasnya ke Sukabumi dan tata sekarang jadi ibu kos. Kalau ibu udah meninggal Karena saya itu anak terakhir dari 4 bersaudara, jadi 2 kakak saya udah menikah. Keluarga baru sekarang lagi ada suami, saya istri, terus lagi hamil juga gitu, hamil 5 bulan lain ya. Alhamdulillah untuk keluarga saya sendiri berdampak baik karena seluruh anggota keluarga saya berkumpul di satu rumah. karena lebih sering WFH dan saya juga di rumah. Jadi kalau ayah tuh lebih sering merawat tanaman. Terus kalau misalnya saya senang bikin kue atau kerajinan tangan. Ya biasanya kalau di rumah itu suka ngobrol gitu ya, suka ngobrol sama suami tentang anak, tentang masa depan dan sebagainya, dan juga kadang bersih-bersih bareng dan sebagainya, dan itu ramai sih menurut saya gitu. Jadi ya lebih banyak kegiatan yang bareng-bareng sama keluarga. Tapi kemarin itu semenjak adanya pengalaman salah satu keluarga kena COVID-19, jadi Abi isolasi mandiri selama 14 hari. Tapi sempat si papa itu diisolasi di rumah sakit, sedangkan mama sama itu isolasi di rumah gitu. Akhirnya kan pisah rumah tuh. Terus emang rada kesulitan sih ya, kesulitan menghadapinya gitu karena ekonomi menipis banget gitu kan. Terus hubungan antar anggota kita juga emang jadi lebih sensitif. Cara menghadapi dampak pandemi ya tentu saja kita sebagai manusia harus selalu beradaptasi. Apalagi kita juga harus beradaptasi dengan protokol kesehatan. Yang pasti adalah terus jalani gitu, walaupun memang kita gak tahu gitu kapan pandemi ini berakhir, tapi yang pastinya kita jalani bersama keluarga. Walaupun kondisi keluarga itu berbeda-beda ya, ada yang pandemi itu tetap bekerja, ada juga yang work from home, tapi pokoknya caranya itu adalah tetap terus berjuang gitu, apapun segala cara tuh dilakukan. Ketika keluarga tersebut bisa berkumpul, Kita paham peran masing-masing, tapi kita bisa jalan bersamaan. Menjalankan
perannya dengan bahagia gitu ya. Apapun yang terjadi pada kehidupan mereka masing-masing dari ayah, anak, ibu itu kan berbeda, tetapi komunikasi mereka itu tetap terjalin dengan baik. Satu sama lain setiap anggota keluarga itu harus ada saling keterikatan, saling keterbukaan, saling perhatian, saling melengkapi. Kemudian selalu meluangkan waktunya untuk keluarga ketika seluruh anggota keluarga duduk di suatu ruangan dan mereka bercerita tentang apa yang dialaminya saat mereka berjarak jauh. Dalam status dan kondisi seberat apapun, tempat untuk pulang adalah keluarga. Bersyukur atas kekurangan dan kelebihan masing-masing anggota keluarga. Meskipun hanya kebahagiaan yang sederhana, tapi hal kecil yang tak terasa dapat berdampak besar pada keluargamu.